Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada orang yang beruntung melebihi keberuntungan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya yang beruntung yaitu orang kaya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang miskin, dia beruntung apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit, dia beruntung apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang sehat, dia adalah orang yang beruntung apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. At-taqwa, kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, memiliki 3 makna. Makna yang pertama dari takwa adalah khasyah wa haibah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua adalah ta'ah wal ibadah. Dari rasa takut tadi, maka muncullah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna yang ketiga adalah tathhirun nufus 'anil dzunub, membersihkan diri dari dosa-dosa. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, setelah 1 bulan kita mendapatkan tarbiyah di dalam bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun, kita dididik untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa pelajaran yang bisa kita petik, apa efek hasil dari kita menjalankan puasa selama 30 hari, kita qiyam, kita siam? Apa yang kita rasakan ketika masuk di bulan Syawal? Hadirin jamaah sekalian, kata para ulama, laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman kana ta'atuhu tazid. Hari raya yang sebetulnya yaitu bukan bagi dia yang memakai baju baru, tapi hari raya adalah bagi dia
yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat setelah lewat bulan suci Ramadan, apakah kita menurun dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah hilang istiqomah kita selama 1 bulan penuh? Kita mungkin rajin beriktikaf, rajin sholat sunnah, rajin tilawatul Quran, rajin menjaga sholat berjamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka hari raya yang sebetulnya yaitu bagi orang yang ketika masuk bulan Syawal dia tetap istiqomah dengan amalan-amalannya. Karena hari raya yang sebetulnya ketika Al-Imam Ibnu Hanbal ditanya, "Mata rohah?" Wahai Imam, kapan kita istirahat? Kapan kita berhari raya? Kata beliau, "Inda awwali qadamin tad'uha fil jannah." Kita bisa berhari raya yang sebetulnya yaitu ketika kaki kita melangkah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala sangat senang ketika melihat hambanya istiqomah dalam beramal. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling istiqomah walaupun amalan tadi sedikit. Sehingga Nabi SAW berpesan kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Kata Nabi SAW, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, kana minal lail, fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti fulan, karena dahulunya fulan rajin bangun malam, tapi kemudian dia meninggalkan bangun malam. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau selama bulan Ramadan kita biasa dilatih untuk qiyamul lail, kita dilatih untuk membaca Al-Quran, kita dilatih untuk menjaga sholat-sholat sunnah, maka di luar pada bulan suci Ramadan, bagaimana kita istiqomahkan amalan-amalan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, juga tuntutan daripada beristiqomah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk perintah yang sangat kuat dan ditekankan dalam agama, yaitu menyambung hubungan silaturahim, menyambung hubungan yang masih ada kerabat dengan kita, yang masih ada jalur nasab dengan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakinil wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Bukanlah orang yang sempurna dalam menyambung tali silaturahim, yaitu bil mukafi, orang yang membalas dengan sepadan. Ketika orang mau datang ke rumah saya, maka saya akan datang ke rumahnya. Ketika orang berbuat baik kepada saya akan berbuat baik kepadanya. Wasallam bukan seperti itu menyambung silaturahim sebetul-betulnya. Tapi siapakah orang yang menyambung silaturahim dengan sebetul-betulnya? Kata Nabi SAW, "Walakinil wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Orang yang menyambung silaturahim yang sebetul-betulnya, kata Nabi, ialah orang yang mana apabila orang memutuskan tali silaturahim dengannya, maka dia menyambung silaturahim kepadanya. Nabi SAW berpesan kepada kita, "Sil man qata'aka." Sambunglah tali silaturahim
dengan orang yang memutuskan silaturahimmu. Kita menyambung silaturahim dengan orang yang menyambung silaturahim dengan kita itu hal yang mudah. Menyambung hubungan, mengawali hubungan, mengawali mengucapkan pembicaraan orang-orang yang memutus hubungan dengan kita, maka perlu bermujahadah. Kata Nabi, silman qata'aka, sambunglah silaturahim orang yang memutuskan tali hubungan denganmu. Wa a'ti man haramka, berilah bantuan kepada orang-orang yang tidak memberikan bantuan kepadamu. Wa'fu amman zalamaka, dan ampunilah, maafkanlah orang-orang yang telah berbuat zalim kepadamu. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersihkan hati kita dari segala ghil, dari segala kebencian, dari segala dendam, perasaan yang tidak enak terhadap penduduk surga. Mereka di ta'ala wa naza'na fi sudurihim min ghillin ma lana'na sudurihim, kami cabut dan segala dendam, segala kecengkaan. Mereka berada di dalam surga ala surga, ranjang-ranjang berhadap-hadapan. Hadirin, khutbah Jumat ini semakin bisa meningkatkan takwa kita dengan sesama. Barakallahu fiikum wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, wa iyaya nafsi bitaqwallah, ittaqullah. Malaikatahu yusallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من موجبات الندامة في الحال والدعاء وصل الله وعلى آله وصحبه أجمعين ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.